Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di musala ya Al-Hikmah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan keistiqomahan, kita masih bisa melanjutkan kebaikan dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain, dan juga kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ya, di pagi hari ini kita coba angkat satu tema tematik ya, di luar HPT, yaitu berkaitan dengan sedekah ya, berkaitan dengan sedekah. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, bahwasanya sedekah yang kita keluarkan itu sama sekali tidak mengurangi harta. Dan ini adalah satu keyakinan yang harus dibangun baik bagi kita yang mengeluarkan ya apapun ya harta-harta kita, baik itu sifatnya beneran harta ya, uang, atau sifatnya sesuatu yang mungkin bukan uang namun sesuatu yang ada pengorbanannya, maka apapun itu sejatinya tidak akan mengurangi harta, meskipun secara saldo rekening kita itu berkurang ya, berkurang. Nah, dari Asma binti Abu Bakar, ini siapa? Anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tuki ya fayuki alaik. Jangan simpan-simpan harta ya. Jangan engkau menyimpan harta tanpa bersedekah. Ya, jika tidak ya, kalau kita malah numpuk-numpuk ya, maka Allah akan menahan rizki untukmu. Jadi seolah ya Allah, kita tahu bahwasanya Allah sudah menetapkan ya rezeki bagi semua orang sudah tertulis, bahkan tidak mungkin tidak ada atau seorang itu tidak akan wafat, tidak akan meninggal dunia sampai benar-benar rizkinya itu Allah tunaikan. Ya, Allah tunaikan seluruhnya. Ya, bisa jadi ada orang yang ramai itu ya di Malaysia ya, Perdana Menteri itu umur berapa tuh? 100 tahun kan? Itu nggak akan meninggal sampai mungkin belum meninggal karena rizkinya masih ada. Ya, mestinya masih ada. Dan kata Asma binti Abu Bakar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menyimpan harta tanpa engkau menyedekahkannya. Kalau enggak, maksudnya berarti kita simpan aja tuh uang rezeki yang enggak mau kita sedekahkan, maka Allah akan menahan rezeki untukmu. Fayuki alaik. Itu makna dari sabda Nabi SAW. Dan juga disebutkan di riwayat yang lain, tadi hadis dari Asma binti Abu Bakar, bahwasanya di riwayat yang lain, anfiqi, yaitu infakkanlah hartamu, wanfahi, dan jangan engkau hitung-hitung. Ini di riwayat yang lain, dan juga ini perintahnya kepada perempuan ya, makanya anfiki, yaitu berinfaklah kalian, wa anfihi, dan jangan engkau menghitung-hitung. Jadi hitung-hitung aja ya, tanpa mau mensedekahkan. Awin dohi ya, dan juga ya disimpan tanpa mengeluarkannya. Wala tuhsi fayuhsillahu alaik, wala tu'i fayu'illahu alaik. Maka jika engkau tetap
menahan harta tersebut, maka yang pertama Allah akan menghilangkan barokah dari rizki tersebut. Dan juga janganlah engkau menghalangi anugerah Allah untukmu, maka jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi engkau. Disinilah yang dimaksud dengan al-jaza min jinsil amal. Itu balasan tergantung dari amal. Maka siapa orang yang dia tahan-tahan sedekah, maka balasannya itu sama, yaitu Allah tahan-tahan juga rezeki. Jadi kan misalnya kita tahu nih seorang itu sudah sudah diberikan rezeki satu begini. Kemudian Bapak Ibu bocorin nih air. Tapi sebagaimana memang Allah takdirkan buat orang itu, bahwa dari hidupnya sampai matinya itu rezekinya 550 ml, kemudian Bapak Ibu sedekahkan, ya, kemudian berkurang kan, tapi tetap aja Allah ganti. Bahkan nanti kita lihat hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa seolah dilipat gandakan, entah itu keberkahannya, ya, entah itu memang nominalnya, ya, yang pada akhirnya disitulah keberkahan dari rezeki yang kita infakkan, selama itu halal, ya, selama itu halal. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun, Allah itu maha baik, la yuqbalu illa thayyiban, tidaklah Allah itu menerima kecuali yang baik-baik saja, ya. Makanya kalau ada orang dia bersedekah atau naik haji atau berwakaf atau umroh pakai duit haram, sahnya umrohnya, hajinya sah nggak? Sah, tapi la yuqbalu illa thayyiban, tapi pahalanya nggak naik, ya, pahalanya tidak naik. Itu yang dimaksud ya, yang sering dijelaskan oleh para ulama. Nah, apa faidah hadis-hadis tadi, ya, yang disampaikan kepada Asma, ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW? Maka yang pertama, dari situ kita bisa ambil faidah, bahwasanya ya kita senantiasa dimotivasi oleh Nabi SAW untuk bersedekah, ya, bersedekah. Karena yang pertama tadi kita diperintahkan untuk jangan selalu menghitung tanpa mengeluarkan, bersedekah. Maka ini adalah motivasi dari Nabi SAW untuk senantiasa berinfak, dan larangan untuk menghitung boleh, tapi yang nggak boleh itu menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Ya, mungkin saking banyaknya, ya, ini ada di sini, aset satu di sini, aset dua di situ, tapi tidak mau mensedekahkan. Ya, terlepas ketika harta tersebut apalagi sudah mencapai nisab, ya, batasan untuk bersedekah, kemudian secara waktu sudah tersimpan selama 1 tahun, haul, maka itu harus keluar darinya zakatul mal, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari hadis ini juga kita mengambil faidah bahwasanya tercelanya sifat bakhil, ya. Bakhil itu sifat yang enggak bagus, itu pelit, ya. Dan bahkan kalau seorang itu pelit, Allah ancam dengan rizkinya juga ditahan. Itu tadi al-jaza min jinsil amal. Yang dia lakuin tuh nahan-nahan, ya, enggak mau. Ya, maka balasannya sama. Allah juga tahan. Allah tahan juga rizkinya. Jadi ini menunjukkan jelas bahwasanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dari apa yang dia perbuat. Ketika dia bakhil dalam tanda kutip, maka Allah Subhanahu wa taala juga tahan, ya, tahan rezeki dari dia, seperti itu. Nah, kemudian ya, yang selanjutnya kita tahu bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ada hadis yang lain, yaitu dari Nabi SAW, ma naqasat shadaqatun min mal, bahwasanya sedekah itu ma naqasat, itu tidak mengurangi min mal. Maksudnya apa? Pertama,
Meskipun secara nominal, bisa kita punya di rekening 10 juta, disedekahin 5 juta, kan sisa 5 juta ya, berkurang. Tapi Nabi SAW sendiri bilang, ma naqasat shadaqatun min mal, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tapi kan berkurang. 5 juta kurang 10 kurang 5 juta lagi. Maka kata para ulama menjelaskan, yang pertama adalah penafsirannya, harta yang dikeluarkan tersebut maka akan diberkahi. Jadi kalau kita punya 10 juta yang mungkin enggak diberkahi, kemudian dia sedekahkan 5 juta, maka harta yang disedekahkan 50-50 ini dia akan diberkahi dan dihilangkan dampak dari bahaya padanya. Contoh misalnya kalau nggak disedekahin, akhirnya 5 juta ini dia beli motor listrik misalkan gitu ya. Padahal motor listrik di rumah udah banyak, udah 3 misalnya, dia beli lagi gitu ya. Ternyata motor listrik itu membawa bahaya padanya, dia gas ya. Kan motor listrik itu licin ya. Kalau ngegas tuh dia langsung gitu ya. Ternyata celaka. Bisa jadi ketika dia sedekahkan, ya Allah palingkan darinya bara bahaya. Kemudian 5 juta yang dia keluarkan, kehilangannya itu Allah tutup dengan keberkahannya. Jadi nggak ada ruginya ketika kita keluarkan 5 juta bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Kemudian 5 juta yang kosong dari sisi kita hilang kan, maka Allah ganti dengan keberkahan. Dan ini biasanya dirasakan ya secara indrawi, maksudnya mata kita merasakan ya, perasaan kita merasakan bahwasanya ada keberkahan. Kemudian dari efek yang tidak bisa dirasakan, misalnya sifatnya dihindarkan dari mara bahaya dan seterusnya, itu juga biasanya akan terasa ya bagi orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian sisi yang kedua, kenapa Nabi SAW bilang bahwasanya ma naqasat shadaqatun min mal, itu kata para ulama, walaupun secara harta itu berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala. Jadi opsi pertama, kekurangan harta yang hilang, seolah hilang itu ditutup dengan keberkahan yang Allah berikan. Tapi para ulama yang lain menafsirkan bahwasanya kekurangan harta yang keluar disebabkan karena sedekah, maka kekurangannya itu akan Allah tutup dengan pahala dari sisi Allah yang akan terus-menerus dan bertambah, ya, akan terus-menerus dan bertambah. Maka di sini kekurangan harta yang keluar dari sedekah, kemudian Rasulullah SAW bilang tidak akan mengurangi harta, itu memang harus dilihat dari sisi bukan sisi material saja, ya, tapi dari sisi keimanan, ya, keimanan bahwasanya Allah akan beri keberkahan dan juga Allah akan berikan pahala yang terus berlipat ganda. Ya. Nah, boleh jadi seorang dia bersedekah misalnya 10.000. Kemudian Allah ganti 1 juta. Berarti berapa kali lipat? 10 kali lipat kan? 10 kali lipat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in, ya, dan barang siapa yang dia berinfak min syai' dari sesuatu, di surat Saba ya, surat Saba ayat 39, fa huwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan Allah akan dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Jadi yang memberikan rizki kepada kita bukan perusahaan kita tempat bekerja, ya, bukan juga bos kita, bukan juga CEO kita. Bahkan orang rizki yang memberi rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah itu memisalkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum",
yaitu pemisalan orang-orang yang berinfak, mengeluarkan infak dari harta-harta mereka fi sabilillah, itu seperti apa? Kamatsali habbatin, seperti bulir benih, ya. Ambatat, yang butir itu menumbuhkan satu benih, itu menumbuhkan berapa? Sab'a sanabil, tujuh bulir lagi dari satu benih, ya. Ambatat sab'a sanabil, itu 7 butir. Fi kulli sumbulatin, kemudian dari 7, kan dari 1 jadi 7. Fi kulli sumbulatin, dan dari 7 bulir tersebut, ya, mi'atu habbah, datang lagi berapa? 100. Berarti dari 100, 100, 300, 400, 500, 600, 700, ya. Dari satu benih jadi 7. Dari 7 benih itu masing-masing ini fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada 100 apa? 100 bulir lagi. Nah itulah, makanya Allah Ta'ala menutup ayat tersebut, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Berarti ada orang-orang yang Allah kehendaki bisa jadi lebih dari 700. 700 itu minimal, ya. 700 itu minimal, yang satu jadi 7, tiap satunya tuh 100. Tapi Allah Ta'ala berfirman menutup ayat tersebut di surat Al-Baqarah 261, wallahu yudha'ifu lima yasha. Jadi 700 itu minimalnya, dan Allah yudha'afu lima yasha, akan melipat gandakan, terserah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi', Allah itu maha luas, ya. Allah lipat gandakan 1000 kali, 100.000 kali, Allah tetap wasi', Allah tetap maha luas, ya. Wasi'un alim, dan Allah juga maha tahu siapa yang ikhlas, siapa yang bersedekah di tangan kirinya enggak tahu, ya, ketika tangan kanannya bersedekah. Dan ini adalah sedekah yang paling utama, yaitu shadaqatus sir, yang Allah enggak tahu, bahkan orang rumah, ya, yang terdekat pun enggak tahu dia sedekah. Istrinya, keluarganya, anaknya enggak tahu, ya, sedekah, ya. Ya, kemudian ya paling ditanyain duit kemana gitu. Duit kemana, ya. Atau orang-orang tua nggak tahu, ya, yang terdekat. Ya, kadang kita perlu amalan-amalan yang sifatnya hanya diri kita yang tahu saja, ya. Dan ya tentunya, ya, bahwasanya yang paling penting adalah, ya, keikhlasan, ya, dalam berinfak tersebut. Dan poin yang kedua, ya, untuk menyempurnakan pembahasan yang pertama tadi. Kenapa kita itu berat, ya, dalam mengeluarkan harta? Karena kita lupa bahwasanya harta yang kita punya itu, meskipun SHM-nya milik kita, STNK-nya punya kita, ya, rekeningnya atas nama kita, tapi semuanya itu nitip sebenarnya. Ya, yang itu kita lupa, ya, karena harta yang kita tahu, kesuksesan yang kita hasilkan, harta yang kita dapat, ya, kendaraan yang bagus yang kita miliki, itu semuanya adalah titipan, meskipun atas nama kita, ya, STNK-nya, BPKB-nya, nomor rekeningnya, ya, SHM-nya, AJB-nya, dan seterusnya, itu atas nama kita. Tapi Allah Ta'ala berfirman, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini surat Al-Hadid, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian Allah gandengkan perintah beriman dengan perintah berinfak. Wa anfiqu, dan nafkahkanlah mimma ja'alakum mustakhlafin. Yang diminta untuk dinafkahkan atau diinfakkan itu sebagian saja, ya. Kita nggak diminta kayak Abu Bakar, ya. Tadi kan hadisnya dari Asma, ya. Asma itu kan anaknya Abu Bakar. Abu Bakar bin Siddiq itu yang kita kenal
kalau infakin tuh punya 1 juta ya 1 juta, ya. Punya 1 miliar ya 1 miliar gitu ya. 2 kali bahkan. 2 kali. Pertama ketika hijrah, yang kedua itu ketika perang Ahzab. Perang Ahzab ini setelah hijrah, perangnya itu di musim panas, ya. Kemudian perangnya jauh karena harus ke arah Syam, ya. Disitulah ya beliau menginfakkan 100% juga. Yang waktu itu Umar mensedekahkan setengahnya. Dia kira bisa menang, ternyata enggak ya. Ternyata masih Abu Bakar As-Siddiq yang paling banyak ya, paling banyak. Seperti itu. Maka Allah gandengkan perintah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dengan perintah berinfak. Jadi biasa kalau dalam Al-Qur'an ada perintah saling bergandengan, itu biasanya menunjukkan kuatnya atau pentingnya perintah tersebut. Misal Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malus salihah, misalnya. Makanlah makanan yang baik, thayyib, dan beramal solehlah. Berarti ada hubungan tuh antara makanan yang baik dengan amalan soleh kita. Karena amalan soleh kita itu tidak akan diterima kalau kita makan yang nggak baik, ya, makanan haram. Doa kita, doa amal soleh, ya, maka doa kita sulit dikabul kalau seorang itu makannya nggak thayyib. Ya, seperti banyak hadis yang lain. Di sini Allah gandengkan keimanan dengan perintah wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Ya Allah perintahkan, berikanlah, infakkanlah, nafkahkanlah sebagian dari harta yang Allah telah jadikan engkau mustakhlifina fi, menguasakannya. Jadi sebenarnya kita itu cuma dikasih pinjam nama gitu kan. Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa menguasai sebagian titipan Allah, ya. Uang tadi ya, kendaraan. Jadi Allah bikin kita bisa menguasai, ya. Allah berikan kepada kita ya bisa ya menguasai sebagian yang Allah berikan kepada kita. Jadi pemilik absolutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan menafkahkan sebagian, ya, menafkahkan sebagian hartanya, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Maka di sini jelas sekali bahwasanya harta yang kita punya tadi meskipun atas nama kita itu hanyalah titipan Allah. Namanya titipan, kira-kira Allah berikan ya tergantung Allah Subhanahu wa taala mau nitipin ke siapa, ya. Makanya Allah bikin sebagian orang kaya, ya, sebagian orang yang mungkin kurang hartanya, sampai para sahabat SAW dari kalangan para sahabat yang miskin itu ngiri kepada sahabat yang kaya, ya, dari berbagai sisi. Salah satu sisinya adalah sahabat yang kurang hartanya nggak bisa bersedekah, maka diajarilah zikir-zikir yang pahalanya itu menyerupai sedekah. Namun ternyata zikir tersebut bocor, ya, kepada sahabat yang kaya juga. Maka sahabat yang kaya juga bisa berzikir, bisa bersedekah harta. Ya, tapi akhirnya mengadu juga, ya, sahabat yang kurang harta tersebut. Orang-orang dari sahabat yang kaya juga bisa berinfak, bisa juga berzikir yang kau ajarkan. Maka kata Rasulullah SAW, ya itulah, ya, Allah memberikan rizki lima yasha, ya. Jadi nggak bisa kita, Allah mau kasih siapa, ya Allah yang tentukan. Maka PR-nya bagi orang yang bersedekah tadi, ya, atau yang diberikan harta tersebut, itu mengeluarkan sebagian hartanya untuk ya berinfak. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi, ya, seorang ahli tafsir, ya, menafsirkan ayat tadi di surat Al-Hadid ayat ke-7. Ini menunjukkan, kata beliau, kata Al-Imam Al-Qurtubi, ayat ini di surat Al-Hadid ayat 7 tadi, bahwasanya harta yang kita punya itu semuanya milik
milik Allah. Hamba itu nggak punya apa-apa. Bahkan yang ada di tubuh kita ya, Allah kasih kuping, Allah kasih gigi, Allah kasih mata. Ya, ketika mata itu dicolok sama orang, ya, maka hukumannya apa? Qisas, dicolok juga itu orang ya, atau orang kehilangan kuping ya. Maka kalau berlaku hukum Islam dibalas. Itu menunjukkan bahwa itu kuping bukan punya kita sendiri ya. Makanya dibalas ya, ada hukuman qisas ya. Apalagi menghilangkan nyawa. Makanya nggak boleh bunuh diri. Orang-orang yang bunuh diri, ya dosa besar. Ya itu kan hukumannya itu misalnya dia terjun ya ke tebing, bunuh diri gitu ya. Maka hukumannya itu di akhirat dia akan mengulang-ulang terus ya. Bagaimana dia cara mengakhiri hidupnya, ya kan? Ya kalau dia terjun jurang ya di neraka itu azabnya persis sebagaimana dia bunuh diri, berulang lagi, mati lagi, hidup lagi, terjun lagi gitu kan? Kalau dia gantung diri ya digantung juga ya, berulang. Dan itu menunjukkan kalau seandainya diri kita ini milik kita sendiri, ya kita bebas mengakhiri hidup kita karena milik kita. Tapi enggak ya. Yang ada enggak, maka Allah hukum karena nyawa ya, kesehatan ya, hidupnya kita ini adalah titipan juga ya, titipan juga. Makanya ketika kita melanggar, Allah hukum ya. Allah hukum ya dengan azab yang pedih ya, terutama orang-orang yang menyakiti dirinya ya, menyakiti dirinya nggak boleh. Oh, ya. Seperti itu. Terakhir ya, kisah dari Abu Dahda ya. Setelah kita tahu, nanti kita akan ambil hikmahnya. Setelah kita tahu bahwasanya harta itu adalah titipan, kita diperintahkan untuk make. Kita hanya diperintahkan untuk memanfaatkan, juga diperintahkan untuk berinfak ya. Jadi kita nggak boleh make. Kalau harta itu murni milik kita, kita bisa buat maksiat. Ternyata enggak kan? Kita nggak boleh pakai harta kita buat maksiat. Berarti kita itu sebenarnya punya harta tapi diatur-atur ya. Berarti kan kepemilikannya nggak absolut ya nggak? Kita tuh punya harta tapi harus pakainya begini ya, hanya di jalan yang benar ya. Berarti kan bukan absolut. Itu menunjukkan bahwa harta ini adalah titipan. Maka ada sahabat yang mulia namanya Abu Dahda ya, namanya Abu Dahda radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma menceritakan bahwasanya ketika waktu itu turun ayat di surat Al-Hadid. Tadi kan surat Hadid ayat 7 ya. Ini waktu itu turun ayat di surat Al-Hadid ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang memberi pinjaman. Ayat surat Al-Hadid ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzina yuqridullaha qardan hasanan." Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah. Qardon itu, qard itu artinya utang. Barang siapa yang memberi kepada Allah qardon hasanan, yaitu pinjaman yang baik, maka ganjarannya apa? Fayudha'ifu lahu, maka Allah akan lipat gandakan, walahu ajrun karim. Nah, ketika ayat ini turun, Abu Dahda, sahabat yang mulia, tanya, mungkin bingung ya, kok pinjaman gitu kan? Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, emang Allah perlu hutang kita gitu kan? Dan disebutkan qardon hasanan, pinjaman yang baik. Maka Abu Dahda bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah Allah menginginkan pinjaman dari kita?" Ya, sampai-sampai ada ayat turun, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan." Abu Dahda bingung, "Ya Rasulullah, apakah Allah butuh pinjaman dari kita?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, iya betul, ya Abu Dahda, betul wahai Abu Dahda." Kemudian ya Abu Dahda berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah tanganmu, tunjukkanlah tanganmu." Kemudian Rasulullah SAW menyodorkan tangannya ke siapa? Ke Abu Dahda. Kemudian Abu Dahda mengatakan,
aku telah memberi pinjaman pada Robku, ya, pada Rob kebunku ini. Jadi si Abu Dahda ini bilang ke Nabi SAW, aku telah berikan pinjaman kepada Rob kebunku ini. Jadi dia bilang kebunnya dia itu, pemilik itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kebun tersebut punya pohon kurma sittatumi'ah, ya, ada 600 pohon kurma. Jadi disedekahkan tuh berapa? Kebun isinya 600 pohon durian, pohon kurma, ya, ada 600 langsung, ya. Tapi bahasanya apa? Aku pinjemin kebun ini, ya, yang di kebun tersebut ada 600 pohon kurma. Terus yang pertama komentar siapa? Istrinya lah. Ummu Dahda, ya. Kebunnya dikasih kan? Kebunnya dikasih. Ummu Dahda, istri Abu Dahda bersama keluarganya ketika itu ada di kebun tersebut, ya. Ketika itu ada di kebun tersebut. Kemudian Abu Dahda datang dan berkata, "Wahai Ummu Dahda, wahai istriku." Mungkin ada keluarganya di situ juga, ya, di kebun kurma 600 pohon tadi kan. Dia bilang, "Wahai Ummu Dahda, istrinya, ya." Kemudian kata istrinya, "Iya." Jawab istrinya. Kemudian Abu Dahda bilang, "Ukhruj, keluar, ya, keluar dari kebun ini, ya, keluar dari kebun ini. Aku baru saja memberi pinjaman kebun ini pada Rabbku." Ya, sambil bilang begitu, suruh keluar, ya, kan udah dikasih, ya, ke Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat lain, Ummu Dahda menjawab, nah ini bedanya istri para sahabat, ya, mungkin dengan istri-istri zaman sekarang, ya. Kata Ummu Dahda, apa? Enggak kalau zaman sekarang mungkin yang benar semuanya kan, semuanya dikasih gitu, ya, disedekahin bahasanya. Kemudian kata Ummu Dahda, engkau telah beruntung, ya, engkau telah beruntung dengan penjualanmu, wahai Abu Dahda. Kenapa Ummu Dahda berpikir seperti itu? Pertama, kalau bahasanya Abu Dahda dan bahasa Al-Quran itu pinjaman, kalau pinjaman itu balik gak? Balik, ya gak? Bukan sedekah bahasanya. Pinjaman itu balik. Makanya sahabat istri dari para sahabat itu ngerti bahwasanya kata Ummu Dahda bilang ke Abu Dahda, engkau telah beruntung atas penjualanmu, wahai Abu Dahda. Kemudian Ummu Dahda pergi akhirnya. Ummu Dahda pergi dari kebun tersebut. Begitu juga anak-anaknya keluar dari kebun tersebut. Yang tadi ada berapa? 600 pohon kurma. Kemudian Rasulullah SAW terkagum, ya. Berarti kan model sahabat itu ayat turun nggak komentar banyak, apa? Sami'na wa ata'na. Begitu, ya. Sahabat Nabi SAW kalau ayat turun itu nggak komentar banyak. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Udah. Maksudnya pinjaman apa? Ya, udah langsung dikasih. Maka aku pinjamkan kebun ini kepada Rabb kebun ini, ya. Karena tahu bahwa kebun ini milik Allah Subhanahu wa taala, harta ini punya Allah. Kemudian kebun tersebut isinya 600 pohon kurma. Maka Rasulullah SAW terkagum, ya, terkagum kepada Abu Dahda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, begitu banyak tandan anggur, ya, dan harum-haruman Abu Dahda di surga. Itu balasannya langsung. Nabi ngomong apa? Nabi ngomong, begitu banyak tandan anggur dan harum-haruman untuk Abu Dahda di surga. Berarti masuk surga enggak? Yang bilang siapa? Yang bilang Rasulullah SAW. Dan Allah dan Rasulullah SAW memberi kabar bahwasanya Rasulullah SAW diperlihatkan tandan-tandan anggur dan haruman-haruman untuk Abu Dahda di mana? Di surga. Namanya kabar. Kalau udah keucap, apalagi sama Nabi SAW yang nggak mungkin berdusta, apalagi bentuknya kabar, ya, maka nggak bisa diralat, ya. Berarti udah pasti, ya, udah pasti Abu Dahda itu masuk surga. Maka dalam lafaz yang lain, begitu banyak pohon kurma untuk Abu Dahda di surga. Akar dari tanaman tersebut, ya, beda, ya. Pohon kurma
di dunia ya akarnya akar pohon kurma. Tapi pohon kurma di surga, kata Nabi SAW, akar dari tanaman tersebut adalah mutiara dan yakut. Yakut itu batu juga, batu sejenis mutiara juga, ya. Jadi seperti batu onyx gitu ya. Nah, itu akar-akar tanamannya. Maka di sini kita lihat bagaimana balasan orang yang menginvestasikan hartanya di jalan Allah. Lihatlah Abu Dahda radhiyallahu anhu, di saat Allah melimpahkan kepada dia 600 pohon tuh besar ya. Berapa ya harganya ya? Kan satu pohon tuh bisa banyak ya, bisa munculin berapa kilo ya. Kemudian di saat itu juga Allah limpahkan ya nikmat yang begitu besar ya, nikmat yang begitu besar. Makanya ini satu balasan langsung ya, ketika sahabat Nabi SAW mendengar turun ayat itu nggak banyak tanya ya, langsung sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ya demikian, semoga ya Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita ya, keluangan rizki juga ya, untuk kita diberikan kesempatan ya menyedekahkan harta kita di jalan Allah. Selain kita juga memang mempergunakan harta kita untuk hal-hal yang keperluan kita ya, menafkahi keluarga ya di jalan yang halal. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ya, dan menghilangkan mungkin ada harta-harta haram yang ada di diri kita. Caranya ada 3. Kalau kita tahu harta itu didapatkan dari cara yang halal dan mengambil dari orang yang dizolimi, maka nggak cukup istighfar, tapi harus balikin ya, harus balikin. Itu satu. Misalnya korupsi, curi, nilep ya, nah itu balikin. Nah ada yang repot nih, ada uang haram yang didapat caranya ridho, dua belah pihak ridho, main judi, ridho nggak? Ridho kan, tapi menang. Mohon maaf, misalnya bahasa halusnya PSK tuh ya pokoknya itulah ya. Itu kalau bayar ridho nggak? Ridho, tapi uangnya haram nggak? Haram. Balikinnya gimana? Susah, mau cari customer dulunya kan, nggak bisa kan? Dibalikin. Atau judi, cari pemain lain, susah kan? Maka pertama istighfar, yang kedua hartanya dikeluarkan. Ya, kalau ada di Baitul Mal, ya berarti harus disalurkan, ya kan? Termasuk riba misalnya, orang misalnya dulu kerja, ya, yang di situ ada riba, ya. Khusus riba memang ada beberapa pendapat. Setelah dia tahu bahwasanya riba itu nggak bagus, ya sebagian ulama ketika dia sudah selesai, harta yang sebelumnya tidak harus dibalikan, sebagian kecil ulama. Tapi setelah itu dia stop. Setelah itu dia tidak memakan harta riba lagi, ya. Tapi sebagian ulama ya tetap harus dibersihkan. Kemudian yang ketiga itu harta haram juga, ya. Namun tidak tahu dikembalikan ke siapa, ya. Nah maka ini sama, ini caranya beristighfar dan juga diberikan ke Baitul Mal ya, Baitul Mal. Itu cara membersihkan diri kita dari harta riba. Sekali lagi ya, semoga kita diberikan kemudahan dan keberkahan di harta-harta kita. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Ya itu dia. Anda tuh baru dapat fenomena itu ketika pindah ya di Sawangan gitu ya. Jadi mulangin ya. Nah itu sebenarnya pertama kalau dari walimah itu ya disunahkan ya, walimatul ursh ya, yaitu yang nikahin. Kemudian sebenarnya hadiah gitu ya. Nah, makanya hadiah sebenarnya lebih tepat itu hadiah atau hibah atau uang yang kita ngadoin atau ngamplopin itu sebenarnya
Mestinya ya nggak tahu, makanya di sini urufnya seperti apa. Kalau di sini Anda ngelihatnya urufnya itu seperti hutang. Tapi yang Anda pahami bahwa sebenarnya yaitu dia ini aja hadiah. Tahadu tahabu. Siapa yang dia kasih saling hadiah, maka dia akan saling mencintai kan? Maka bukan hutang gitu ya. Tapi mungkin karena rasa enaknya nggak sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi, kalau dia pas datang dikasih mesin cuci, maka mulanginya mesin cuci juga. Nah, itu yang sebenarnya harus mungkin akadnya itu ya. Karena akadnya itu kalau hutang piutang apakah benar? Ya, itu adalah hutang. Kalau hutang maka kalau kita belum mulangin itu maka jatuhnya ahli waris kita yang nanti harus nanggung. Harus punya catatannya itu, ya. Belum mulangin ke sini gitu. Tapi kayaknya enggak sampai di situ. Ya, lebih kepada urf bahwasanya seorang itu dia pengen mengembalikan yang setimpal gitu ya, atas kebaikan yang pernah dia berikan gitu ya. Nah, tapi makanya ketika kalau akadnya hadiah atau hibah, maka ketika satu waktu dia lagi kurang hartanya, maka ya itu harus dimaklumi gitu ya, harus dimaklumi. Atau hanya bisa mengembalikan kurang dari yang pernah dia dapat. Nah, itu juga harus dimaklumi karena pada asalnya itu hadiah. Dan bagi yang pernah dikasih juga, itu juga harusnya mulai berlapang hati ya. Ketika mungkin dia nggak datang, dia lupa nggak mulangin gitu ya. Karena akad awalnya itu adalah hadiah. Nah, jadi ketika kita memberi, udah kita lupakan saja apa yang kita pernah berikan karena akadnya itu adalah hadiah atau ya hibah lah, gitu ya. Gak pernah kita beri kecuali memang bilang, gue masukin amplop, besok balikin ya. Nah, itu berarti utang gitu ya, itu utang. Makanya tergantung akad awalnya. Ya semoga menjawab ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Kalau nggak ada, kita serahkan kembali ke pembawa acara. Baik.